Tadi Eli habis dari mana? Saya pulang dari kerja, Bu. Dari kerja. Bagaimana pekerjaan Eli hari ini? Alhamdulillah menyenangkan, Bu. Jadi nampaknya Eli ada keperluan hari ini dengan Ibu. Iya, Bu, saya ingin konseling dengan Ibu. Sangat senang sekali dengan kedatangan Eli ke sini. Sebelumnya apakah Eli sudah pernah konseling? Belum pernah, Bu. Baru sekarang saya konseling. Ya, baiklah. Sebaiknya Ibu jelaskan dulu ya tentang konseling. Jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk menuntaskan permasalahan Eli yang sedang Eli hadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, dan kemandirian. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data Eli. Bagaimana Eli? Apakah Eli sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, saya paham, Bu. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Ya Eli, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan ini selama 30-45 menit. Dengan adanya waktu singkat ini, semoga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Maka kita adakan perjanjian dengan waktu kita ini. Baiklah, Bu, saya setuju. Baiklah Eli, coba Eli ceritakan apa yang menjadi keganjalan di hati Eli sekarang. Begini, Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau ada orang yang marah-marah kepada saya saat saya bekerja. Maksud Eli? Jadi begini, Bu, misalnya saya di kantor, ada teman saya dimarahi oleh manajer saya langsung ketakutan gitu, Bu, merasa terganggu. Coba Eli ceritakan bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan itu terjadi. Begini, Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat manja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasaran, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang yang marah-marah pasti saya gemeteran dan ketakutan. Iya, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya Eli sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya, Bu, begitulah. Baiklah kalau begitu. Jadi Eli sekarang sedang mengalami trauma akibat tante Eli yang sering memarahi Eli. Bagaimana menurut Eli? Iya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Baiklah kalau begitu. Jadi Eli sekarang sudah mengalami trauma tante Eli yang marah. Eli sudah menyadari dan merasakan bahwa Eli saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Ya, Bu, dan saya ingin menyelesaikan masalah itu. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Baiklah, tujuan konseling kita ini adalah meningkatkan kemampuan Eli untuk menurunkan intensitas ketegangan yang Eli rasakan. Maksud Ibu itu hasil konseling ini berupa bantuan agar Eli mampu menurunkan ketegangan akibat kecemasan yang Eli rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus gimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana Eli akan membayangkan keadaan atau suatu kondisi yang membuat Eli cemas, mulai dari yang Eli anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi yang membuat Eli merasa kecemasan itu lebih besar. Jadi Eli harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Bu, saya setuju, Bu, dan saya tertarik untuk mempelajari. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata Eli, kemudian tetap melakukan relaksasi.
senyaman-nyamannya Eli ya. Sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika Eli membayangkannya dan Eli merasakan tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan Eli. Ya Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan Eli sedang bermain dengan saudara atau sepupu Eli di ruangan keluarga dan tante Eli ada di sana, di ruangan itu juga. Kemudian sepupu Eli bertengkar dengan saudara Eli yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Eli mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Saya merasa takut Bu. Iya Ibu. Oke, sekarang kita buka mata Eli. Buka mata Eli kan. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan. Tarik nafas Eli dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga Eli benar-benar rileks dan tenang. Bayangkan sudah Eli. Nah, apa yang Eli rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika mulut mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya merasa ketakutan Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan Eli sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Eli sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Ya Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan Eli sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang rileks dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang Eli berada dalam sebuah ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga, termasuk tante Eli. Eli sedang bermain dengan saudara Eli. Tiba-tiba saudara Eli bertengkar dan menangis. Kemudian Eli yang disalahkan, tante marah sekali kepada Eli. Saya merasa ketakutan Bu. Oke, sekarang rileks, buka mata Eli. Rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaan Eli? Buka mata. Saya merasa deg-degan Bu. Oke, rileks saja. Ini butuh proses ya Eli. Tapi tidak seperti kemarin Bu, saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Ya Bu, saya siap. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Raut wajahnya, tatap matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka mata Eli, rileks dan tenangkan diri Eli. Ngerti Bu? Ya Bu, saya ngerti. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi ya Eli. Semua butuh perjuangan dan Eli sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi Bu, saya sudah siap. Baik Eli. Baik, mari kita mulai lagi ya. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapannya, dan suaranya yang keras. Sekarang buka mata Eli. Rileks, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, Eli berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih Bu, saya senang sekali. Sama-sama. Jadi Eli harus tetap semangat dan jangan takut atau cemas lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi atau jika tante Eli marah. Ya Bu, sepertinya tidak. Bagaimana? Apakah masih ada yang Eli ingin bicarakan? Sepertinya tidak. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri ya Eli. Ya Bu, saya permisi dulu Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jika ada yang ingin Eli bicarakan lagi, tidak usah sungkan lagi untuk menemui Ibu lagi. Iya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.